Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oktaviani Paskalia Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 topik pembahasan, yaitu topik pembahasan yang pertama, definisi demokrasi, teori atau konsep demokrasi, dan definisi singkat dari demokrasi Pancasila. Pokok pembahasan yang kedua yaitu latar belakang historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Topik bahasan yang ketiga yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dan topik pembahasan yang terakhir adalah apa tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Oke, langsung saja kita menuju pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi demokrasi, teori atau konsep singkat demokrasi, dan definisi singkat dari demokrasi Pancasila. Oke, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dan kekuasaan. Banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertanya. Dikatakan dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English by Hornby dan kawan-kawan tahun 1988 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Menurut Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu yang pertama, Classical Aristotelian Theory, yang kedua, Medieval Theory, dan yang ketiga adalah Contemporary Doctrine. Yang pertama, Classical Aristotelian Theory. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memiliki syarat kewarganegaraan. Yang kedua, Medieval Theory, di mana pada dasarnya merupakan rule of law dan konsep menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang ketiga adalah Contemporary Doctrine, memakai konsep republikan dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang.
Selanjutnya, kita menuju pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang pasti, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai demokrasi yang berasal dari Islam. Dan yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi asli demokrasi Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai produksi yang paling penting tidaklah dikuasai oleh raja-raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai yang demokratis berasal dari Islam, bersumber dari akar teologisme. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. Stimulasi Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalitas berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Muhammad Hatta memandang stimulasi Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat, Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara kota sekitar abad ke-5. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa 2 sisi peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokrasi. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi itu menemukan ruang aktualisasinya. Dalam kemunculan ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern. Selanjutnya, perlu dipertanyakan bagaimana praksis demokrasi Indonesia dari dulu hingga sekarang. Apakah Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila? Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia pertama pada tahun 1945 sampai 1999,
yang dinamakan masa dinamika konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua pada tahun 1999 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional. Yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensil. Dan yang keempat adalah masa Republik Indonesia keempat pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga. Selanjutnya, kita menuju pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana yang harus kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia, sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Dan selanjutnya, yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahannya rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Agar pemerintah berjalan dengan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum mengatur bagaimana penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berasa belah, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah menjalankan program tunai langsung terhadap fakir miskin. Dengan program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil antara warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita menuju pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Yang pertama,
MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Sebelum melakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan. Di samping itu, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas dan protokoler, keuangan, dan administratif. Lalu yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat. Solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran politik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat melalui pendidikan yang universal dan diseminasi pengetahuan secara berkelanjutan. Yang kedua, selalu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah salah satu prasyarat penting dalam demokrasi. Tanpa disertai dengan sikap dan pikiran yang kritis dan selalu waspada, maka gagasan sejati tentang demokrasi akan sulit direalisasikan. Dan solusi yang terakhir adalah menyebarluaskan sistem pemerintahan ideal yang independen. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.